Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah tips lolos kompetensi manajerial. Jadi begini teman-teman ya, ini sudah banyak sekali kejadian yang ada di teman-teman sendiri atau di teman-teman guru honorer. Kalau mau belajar CPNS atau belajar P3K, itu langsung bahas soal, itu langsung download soal di internet, kemudian download sebanyak-banyaknya, kemudian teman-teman print out sebanyak-banyaknya, setelah itu hafal, pelajari sebanyak-banyaknya, bahas sebanyak-banyaknya, ikut try out, langsung bahas soal sebanyak-banyaknya. Itu sebenarnya teman-teman, itu bisa menyebabkan teman-teman gagal total ya. Oke, saya katakan teman-teman bisa saja gagal total di seleksi P3K jika teknik dan triknya seperti itu. Itu sudah lumrah sekali teman-teman. Banyak di YouTube yang bahas soal, banyak yang siapkan soal di Google. Itu teman-teman langsung sedot semua, tetapi teman-teman tidak paham akar permasalahannya bagaimana. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya di kompetensi manajerial itu teman-teman ya, itu ada sesuatu yang harus teman-teman pahami ya. Ada sesuatu yang harus teman-teman pahami sehingga teman-teman bisa lolos di kompetensi manajerial. Karena kenapa? Kompetensi manajerial itu ada 8 kompetensi indikator teman-teman ya. Ada 8 indikator kompetensi yang ada di kompetensi manajerial. Yang pertama itu adalah integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri orang lain, mengolah perubahan dan pengambilan keputusan. Inilah yang akan diteskan nanti di kompetensi manajerial. Di sekitaran sini, 8 poin ini, inilah yang akan dibuatkan soal nanti untuk diteskan di kompetensi manajerial P3K tahap 1. Karena ini adalah merupakan aturan resmi Permenpan RB teman-teman ya, seperti itu. Jadi teman-teman, tips yang pertama itu adalah menguasai ini 8 integritas ya, 8 kompetensi dengan cara mengetahui indikator dari setiap kompetensi tersebut ya. Sekarang kita coba lihat di sini. Ini kan sudah ada lengkap di sini teman-teman. Ini halamannya 108 ini. Itu Permenpan RB ya, seperti itu. Jadi di sini teman-teman harus pahami bahwa di sini ada kamus kompetensi manajerial yang harus teman-teman pahami untuk bisa lolos passing grade ya. Di sini nama kompetensinya integritas. Berarti nanti di kompetensi manajerial itu ada soal yang kompetensinya itu integritas. Maka teman-teman harus paham kira-kira apa sih yang dikatakan dengan integritas itu sendiri. Itu yang harus teman-teman pelajari terlebih dahulu sebelum membahas soal-soal kompetensi manajerial. Kalau teman-teman cuma membahas kompetensi, langsung bahas soal kompetensi manajerial tanpa mengetahui tanpa mengetahui istilahnya, maksud definisi dari setiap kompetensi yang ada di kompetensi manajerial, saya jamin itu sama saja bohong teman-teman ya. Karena soal pasti akan berbeda. Soal tidak akan sama dengan soal yang teman-teman pelajari, pasti akan dibedakan. Sisa tujuannya mungkin yang sama, seperti itu. Jadi yang harus dipahami terlebih dahulu itu adalah setiap kompetensi, bagian dari kompetensi dengan definisi dari kompetensi manajer itu sendiri. Jadi contohnya di sini admin berikan contoh saja dulu. Di sini nama kompetensinya integritas. Nah, kalau integritas itu berarti dikatakan konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, etika organisasi dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi dan bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beberapa risiko yang menyertainya. Jadi nanti ada soal kompetensi manajerial yang mengambil kompetensi turunan yaitu integritas. Nah, kalau seperti itu maka teman-teman harus pahami apa sih sebenarnya maksud dari integritas itu. Kalau sudah paham, maka jenis soal kompetensi manajerial yang kompetensinya itu diambil dari integritas pasti teman-teman bisa jawab ya, seperti itu ya. Karena di sini teman-teman sudah pahami bahwa integritas itu adalah konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan etika organisasi dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, pemangku kepentingan, menciptakan budaya tinggi, bertanggung jawab atas keputusan berisiko yang menyertainya. Jadi integritas itu ada kata kunci teman-teman. Kata kuncinya itu adalah bertanggung jawab,
dengan jujur. Nah, jika nantinya ada video kompetensi manajer yang berkaitan dengan kejujuran atau tanggung jawab, siap menerima resiko atas keputusan yang diambil, berarti itu masuk dalam kategori integritas. Seperti itu teman-teman ya. Itu masuk dalam kategori integritas yang harus teman-teman pahami. Karena kenapa? Setiap soal yang akan dimasukkan di kompetensi manajerial itu tidak akan lari dari sini teman-teman ya. Tidak akan lari dari setiap kompetensi. Jadi caranya untuk bisa aman di kompetensi manajerial adalah kuasai dulu 8 kompetensi turunan dari kompetensi manajerial. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah barulah teman-teman membahas contoh-contoh soal kompetensi manajerial dan sesuaikan dengan setiap kompetensi turunan yang ada di sini. Itu adalah tips Jitu teman-teman. Saya jamin tips Jitu karena ini kita berdasarkan aturan resmi Menpan RB. Seperti itu teman-teman ya. Seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini. Di sini sudah ada contohnya lagi, indikator perilakunya teman-teman ya. Jadi ada definisi, ada nama kompetensi dan ada indikator perilaku dan ada deskripsi. Nah, untuk indikator dari yang tadi integritas itu bertingkah laku sesuai dengan perkataan. Berkata sesuai dengan fakta. Jadi nanti kalau ada soal yang berkaitan dengan tingkah laku itu sesuai perkataan berkata dengan fakta, berarti itu masuk kategori integritas dan teman-teman itu sudah pasti bisa menjawab jawabannya ya. Nah, di sini ada etika organisasi dalam kapasitas pribadi ya. Seperti itu. Nah, di sini jelas ya, melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu pribadi. Yang kedua, tidak menjanjikan memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Jadi ini berkaitan dengan organisasi teman-teman ya. Ini berkaitan dengan kode etik organisasi. Jadi banyak sekali deskripsi level satunya untuk indikator perilaku dari setiap nama kompetensi, dan ini teman-teman harus pahami ya. Ini harus teman-teman pahami. Nah, kita coba lihat ya. Nah, ini untuk kerjasama teman-teman ya. Ini untuk kerjasama. Indikatornya adalah kerjasama. Nah, teman-teman harus pahami. Nama kompetensinya kerjasama. Definisinya apa? Apa itu kerjasama berdasarkan peraturan resmi ini? Yang dikatakan kerjasama adalah kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itu harus ada definisi dari indikator kompetensi. Nah, di sini kita bisa melihat indikator perilakunya. Yang pertama, deskripsi yang bisa muncul di soal nantinya itu adalah ini. Berpartisipasi dalam kerja kelompok. Yang kedua adalah menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dalam efektif. Nah, jadi ini boleh dikata ini teman-teman, ini adalah kunci jawaban sebenarnya. Ini adalah kunci jawaban yang tersirat di Permenpan RB yang seharusnya itu bisa dimaknai oleh semua teman-teman guru honorer untuk mengalahkan atau menyelesaikan soal tes kompetensi manajerial. Kenapa admin mengatakan bahwa ini sudah jelas sekali. Ini sudah ada deskripsinya teman-teman ya. Kalau dikatakan deskripsi itu sisa kita ya nyatakan di dunia real sebenarnya itu deskripsi ya. Sebenarnya seperti itu. Untuk deskripsi kompetensi kerjasama itu yang pertama itu berpartisipasi dalam kerja kelompok. Jadi di sini nanti pasti akan ada soal ya, pasti akan ada soal yang berbunyi tentang partisipasi anggota kelompok di kelompok kerja pasti. Nah, jika teman-teman sudah baca yang di sini deskripsinya dengan indikator perilakunya bahwa berpartisipasi dalam kerja kelompok itu berarti berpartisipasi sebagai anggota tim. Nah, di sini teman-teman harus pahami sebagai anggota tim yang baik, melakukan keputusan bagiannya dan mendukung keputusan lain. Yang kedua, mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain dan memberikan usulan-usulan bagi kepentingan tim. Jadi kita harus menghargai ya. Nah, misalnya nanti di soal ini ada musyawarah. Nah, musyawarah itu berarti kan berpartisipasi dalam kelompok kerja. Jadi pilihan jawabannya nanti sekitaran sini. 11, 12, 13 itu mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain dan memberikan usulan-usulan bagi kepentingan tim, mampu menjalankan interaksi sosial untuk penyelesaian tugas. Nah, ini sudah jelas. Jadi boleh dikata
Ini adalah kunci jawaban yang tersirat langsung dari Kemenpan RB agar teman-teman guru honorer lulus P3K tahun 2021. Jadi, setelah admin membahas video ini, itu teman-teman harus mengubah pola pikir. Jangan langsung bahas soal baru tidak tahu kompetensi. Buat apa teman-teman ya? Buat apa? Itu sama halnya kita tutup mata baru kita mencari sesuatu. Itu meskipun dapat, tapi itu lambat sekali. Tapi kalau teman-teman itu memahami deskripsi, indikator perilaku, kompetensi turunan dari kompetensi manajerial yang akan masuk di soal, saya jamin teman-teman itu akan terbersit. Itu pola pikir yang bisa memecahkan setiap masalah atau kasus di kompetensi manajerial, karena teman-teman sudah punya dasar, teman-teman sudah mengetahui deskripsi dan indikator perilaku dari setiap kompetensi yang ada di sini, ya, yang ada di sini. Karena disinilah soal-soal yang akan dibuat nanti oleh pembuat soal. Pembuat soal itu ambil materi di sini, jujur ya, seperti itu. Oke teman-teman, ya, jadi sudah dipahami ya intisari dari pembahasan admin di sini. Jadi admin di sini langsung berikan tips gitu ini untuk teman-teman guru honorer untuk coba maksimalkan dan berdasarkan Permenpan RB ini ya, seperti itu. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah pelajari dulu kompetensi turunan dari tiap kompetensi, pahami deskripsi dan indikator perilaku. Nah, setelah teman-teman pahami, barulah teman-teman membahas soal-soal yang berkaitan dengan kompetensi manajerial. Itu jauh lebih baik dan jauh lebih efektif teman-teman ya, seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.